tengah ke belakang itu udah ada rapet ya. Pelupesi di mana dia reading the game-nya bagus. Bener. Dia bener-bener bisa baca ini bola mau kemana nih. Jose Mourinho nih, permainan cantik hanya diingat 90 menit, kemenangan akan diingat selamanya. Halo, kembali lagi di podcast Kartu Kuning. Podcast seputar informasi olahraga yang kita bahas secara awake walk. Apa itu awake walk? Ini Masih pertanyaan dia. dari setiap episode yang kita jalani. Bener, udah ke 700? Enggak, jangan kayak gitu. Oh, jangan ya, berapa? Kita tuh apa sih? Nanti kita tanya produser ya, awake walk itu apa? Karena jadi penasaran. Iya, produsernya ini tiba-tiba lupa diri ya. Kayaknya ya. Nggak ada ngubungin sama ngasih konsep tuh nggak ada kan. Oke, kita bahas apa lagi kemarin? Kita pastinya mau bahas Indonesia. Indonesia yang kita bangga-banggakan akhirnya ya mendapatkan 3 poin. Wih, Dika tadi malam nonton gak? Nonton Gimana? di kantor lah. Saya penunggu RRI. Tapi kalau ngeliat mainnya kemarin keren banget ya. Keren. 3 poin, terus semangatnya itu luar biasa. Betul, fighting spiritnya itu emang luar biasa ya. Saya biasanya kalau nonton bola, peluit tuh udah selesai, kemarin nungguin sampai nyanyi, sampai komentator. Karena emang kemarin tayangannya sampai itu. Sebelumnya kan cuman Enggak. sedikit selesai kan. Iya sih. Gak ada lagu-lagu tapi dan biasanya, sebagainya. walaupun Piala Dunia, walaupun Euro, walaupun Liga 1. Masalahnya kalau Piala Dunia, Piala Euro kan gak mungkin ada Indonesia Iya. Pusaka. Iya sih, tapi kan ada selebrasinya dong, ngangkat Iya. piala segala macam. Ada, Saya ada. nggak pernah nungguin itu. Iya, karena kalau Piala Dunia sama Euro kan itu dini hari ya. Saya tahu namanya juga kondisi tubuh itu gak bisa ditahan. Ya sudah. Kadang perpanjangan waktu penaltinan kan udah capek kan. Udah, besok nunggu highlight aja lah. Iya. Udah live score aja lah gitu kan. Ngapain Tapi kalau sih? kemarin kan nonton sampai selesai. Yap, bener. Bahkan sampai wawancara. Yang kedua tuh aku nonton tuh. Rizky Ridho. Setelah Rizky Ridho. Siapa? Yang Orat Mangun. Ngomong apa dia? Saya nggak nonton. Sebentar saya lupa. Saya terakhir ngomong Rizky Ridho. Oh, yang nikmati 3 poin. Itu Rizky Ridho. Iya. Gimana sih? Habis itu saya bongkar ini soalnya. Nonton bersama kan. Oh. Bongkar layar terus pulang mau sahur. Oke. Tapi emang kemarin gimana ya, pertandingan yang benar-benar yang diekspektasikan Nanti dulu. fans. Nanti dulu. Kan Oke. kita bahas after match nih. After match, oke. Kemarin ada 2 match yang belum kita bahas. Oh iya ya, kita ke skip ya yang skip. lawan Australia. Yes, kita bahas dulu dong. Oke. Itu 5-1. 5-1 dan itu Itu apa ya? sesuai ekspektasi Anda. Benar. Mencintai sepak bola. Menikmati sepak bola. Seni menikmati sepak bola. Itu sudah ada Iya. di obrolan podcast di bawah sini ya linknya ya. Iya, nanti Bisa dilihat. Mas editor jangan ketawa-tawa kecil. Yakmul editornya harus dilihatin. Betul. Nggak bisa tuh di YouTube kan ada linknya nanti keluar gitu. Dika udah bilang kemarin susunan pemain rahasia dan itu bikin deg-degan. Akhirnya setelah melihat hasilnya Ya itu seperti itu. Ya memang seperti itu Andi Setiawan. deg-degannya pol ya, sampai emosi banting remote, banting galon. Mungkin kalau kalah sudah biasa ya. Yap. Bukan sudah biasa, salah kalau sudah Gimana? biasa. Ulangin Maksudnya lagi. potensi kalah melawan Australia. Karena dari ranking juga jauh sekali. Ya, ranking kita jauh. Bahkan kita di kualifikasi paling Mentok 2 Pak. iya, maksudnya gapnya tuh jauh banget lah. Ya, Dan sedangkan Australia sudah langganan di Piala langganan di Dunia. Piala bisa disebut. Dunia. Dan unexpectednya adalah kalahnya tuh telak. Yes. 1-5. Benar. Dan itu kemarin juga kalau kita ngomongin line up 4-3-3 langsung menjalankan total football dengan Betul. pressure tinggi di atas. Nah itu seperti yang kita khawatirkan Nikah di obrolan sebelumnya, itu chemistry yang belum terbentuk kan. Dan itu sebenarnya
kita harusnya sadar akan itu ya. Karena beberapa pemain itu benar-benar baru bergabung. Benar-benar baru bergabung juga, bahkan baru Dateng. sumpah. Ini juga baru punya KTP kasarnya. benar. Iya, makanya sebenarnya kita sebagai penonton dan fans harusnya juga tahu bahwa para pemain diaspora ini benar-benar baru dijadikan satu ketika ngelawan Australia. Iya, yang baru datang dan itu terbang dari Australia dari Belanda, dari luar negeri ke Australia kan juga butuh waktu. Iya, dari beberapa klub ya di Eropa. Jadi kan lumayan loh perjalanannya. Nggak kayak Solo Semarang. Solo Semarang 2 jam aku bisa langsung main bola. Tracknya Ardika setiap minggu. Iya, makanya maksudnya kita sebagai penonton dan masyarakat Indonesia harusnya sadar akan itu. Iya, benar. Di sisi lain emang pemainnya bermain di Eropa, tapi kita juga harus tahu bahwa kita aja baru kenal, nggak mungkin langsung klop. Iya, benar. Benar kan? Butuh waktu, butuh PDKT segala iya, macam. apalagi sepak bola kan elemennya banyak ya. Butuh bener-bener chemistry. Iya, benar. Umpan-umpannya nanti kalau nggak ada chemistry cuek banget dong. Iya, benar. Lari ke kanan, umpannya ke kiri. Kan kayak gitu, maksudnya. Nggak pas ya jadinya. Iya, jadinya mungkin ya itu tadi kita harus menikmati prosesnya. Menikmati proses timnas Indonesia ini. Ya di pertandingan pertama juga banyak yang kecewa ya Dika, karena melihat kalau dari pertandingan awal yang hasilnya 0-0 artinya bisa menahan imbang, akhirnya ekspektasi seluruh pecinta sepak bola ini bisa tinggi, bahkan saya pun kemarin nebaknya bisa unggul meskipun tipis ya. Iya, kita sama. Oh ya, ada 2-1. Anda 1-0, saya 2-1. Ternyata 1-5. Tapi ternyata pressure tinggi. Ya memang strategi yang dijalankan Patrick Kluivert ini berjalan ya. Maksudnya penguasaan bolanya lebih, kalau pertandingan lawan Australia itu lebih terbuka timnas. Iya, benar. Jadi lebih berani. Iya, benar. Itu kan Open makanya space. Total football yang canangkan apa ya diutarakan. yang dinyatakan, yang digembar-gemborkan lah, pokoknya gaya total football. Akhirnya bisa berjalan penguasaan bola, juga pressing ketat, pressing tinggi, juga jalan di atas. Tapi karena chemistry-nya belum terbentuk ini, ketika lepas di tengah, belakangnya ini putus nih, belakangnya gampang sekali dimasukin gitu. Iya. Kalau kemarin ngeliat ya waktu timnas Indonesia lawan Australia di menit-menit awal itu dominasi banget. Bahkan sampai ada peluang yang benar-benar bisa cetak gol dari titik putih ya. Titik putih itu juga bukan karena bukan karena ketidaksengajaan. Maksudnya itu benar-benar karena skemanya jalan. Dan pemain Australia harus ibaratnya menghentikan itu dengan pelanggaran. Jadi bukan karena kebetulan dapat penalti, tapi emang skema permainannya yang ngebuat back lawan ini harus ngelanggar. Benar. Jadi itu yang awalnya, keren nih Indonesia nih. Di awal udah kayak gini mainnya. 10 menit ya. Ya 10 sampai 15 menit. Terus kegagalan eksekusi penalti. Tapi Dika, kalau kita ngomongin Kevin Dix ya sebagai eksekutor, kan dia di timnya, di Copenhagen dia juga ambil penalti. Itu kan apa mungkin pressure-nya beda ya? Pressure-nya beda. Apalagi Indonesia banyak banget kan orang yang seneng banget ya. Iya, benar. Bahkan ada hal kecil yang mungkin dilakukan oleh pemain, kesalahan-kesalahan kecil lah. Tahu sendiri kan di kolom komentar. Netizennya luar biasa. Jadi mungkin ini juga jadi pressure yang berbeda antara pressure di lapangan sama di luar lapangan, di dunia maya mungkin ya. Di klub dan juga di timnas tentunya juga berbeda ya. Iya, masalahnya juga kalau kemarin siapa yang mau ambil juga selain Kevin Dix? Kemarin biasanya pasti itu pressure-nya juga tambah-tambah. Iya. Karena yang pertama adalah ekspektasi fans Indonesia menang. Betul. Pelatih baru. Betul. Pemain ada yang baru datang semua. Betul. Ya kan? Away ke Australia. Yap. Di mana waktu main di Indonesia imbang 0-0. 0-0. Itu udah ekspektasinya bisa nih di Indonesia aja imbang nih. Pasti menang. Kalau nggak mencuri poin lah, dapatlah penalti.
itu susah loh. Kalau aku udah pulang itu disuruh ambil penalti, ganti saja. Gemeter langsung. Ganti, udah lepas sepatu aku sama kaos kaki. Bener. Kemarin juga yang agak kurang perform nih dari 11 pemain yang ada, Nathan Joaon sih kalau menurutku. Tapi dibilang nggak perform, apa salah strategi juga bisa loh Dika? Bisa, mungkin tidak pas aja kali ya dengan pola permainan Nathan dengan strategi yang dipakai Kluivert ya. Mungkin kalau ngelihatnya di situ. Kalau nggak perform menurutku pasti semua mau ngeluarin kemampuan mereka. Iya, benar. 100%. Betul. Aku yakin itu pasti mereka lakukan. Cuman mungkin tidak cocok dengan gaya bermain. Benar, pressing tinggi dan kalau aku sih masih chemistry itu sih yang belum. Betul. Belum gitu. Gimana ya? Ya kan 11 orang nih. 11 orang gak pernah ngobrol. Mungkin nomor WhatsApp aja belum tukeran kan? Baru di @Pak Sumarji baru. Baru di grup, baru kirim-kirim stiker, belum berani balas chat. Stiker lucu-lucu. Itu Anda pertama. Oh iya, stiker, terus stiker sopan-sopan gitu. Iya. Jawabnya kalau diperintah besok latihan, siap. Bapak. Not Bapak, udah gitu aja. Banyak kayak gitu, belum bisa bercanda-canda. Iya benar. Ya, mungkin itu ya, mungkin ini emang butuh proses dan awal ini masih awal. Benar, sekarang program diaspora aja baru berapa tahun? Yap. Terus kemarin pas lawan Australia ngelihat ekspresinya Patrick di pinggir lapangan gimana? Kalau saya sih agak kesel ya karena kurang gimana ya? Kurang greget ya. Harusnya kan nge-push ya. Maksudnya pas ketika anaknya ngedown tuh dia tuh ayo bangun semangat. Dia malah senyum. Ya, seperti itu ya. Namanya pelatih pasti punya karakter. Yeah. Soalnya kita tuh belum bisa move on sama karakter Sintayong. Iya benar. Dimana dia benar-benar menggebu-gebu nih sampai ada yang terbang-terbang ya. Jadi Sintayong kita tuh masih belum bisa move on dengan vibes-nya Sintayong, dengan formasinya Sintayong, dengan gaya Sintayong ketika ada di lapangan. Ya di pinggir ya, dia berdiri full 90 menit. Iya, dan di switch dengan Patrick yang dia dengan gayanya sendiri. Masih kelihatan deg-degan gak sih? Kalau aku ngelihatnya tuh dia kayak belum, ya mungkin karena debut dan debut dan di pertandingan besar juga. Akhirnya sekelas Patrick Kluivert pun kelihatan gitu loh, mukanya tuh nggak bisa tenang, nggak bisa. Pastilah, pasti nggak bisa tenang. Itu sudah takut Bapak. Iya benar. Notifikasi di handphone tuh udah di siapa tuh? Silent. Ya, gimana sih Rick? Gimana? Patrick. Lah ya kan Rick juga. Oh iya Patrick ya. Tapi emang pressure kemarin lawan Australia. Kita juga harus tahu bahwa mereka juga pressure-nya lebih berat. Iya. Pundaknya itu bener-bener berat. Berapa puluh kilo lebih itu kayaknya. Kenapa tuh? Banyak banget kan yang berharap Indonesia menang gitu loh. Tapi yang harus disadari adalah balik lagi ya. Squadnya juga. Squad bener-bener baru berapa bulan main bareng. Baru ibaratnya bisa dihitung lah berapa kali mereka main bareng. Sampai akhirnya menemukan squad yang mungkin saat ini paling cocok lah. Ya, paling tune in lah. Maksudnya rata dari kiper, belakang, tengah ke depan. Dan kemarin aku ngelihatnya ketika pertandingan lawan Australia, faktanya adalah pemain-pemain bertahan yang tinggi itu ternyata masih ada kelemahan. Tahu nggak, 2 gol Australia kan bola corner, di mana itu bola atas semua kan, bola mati, bola atas. Ternyata masih ada titik lemah di timnas Indonesia di segi itu karena 2 gol, benar, karena 2 gol kemarin ya yang Irvin itu golnya sama, skemanya sama, dari pojok, dari bola corner diangkat, disundul dan 2 kali. Iya benar. Itu masih PR ternyata. Tapi ini kita juga nggak tahu ya karena kita bukan pelatih sepak bola. Gimana cara ngelatihnya, gimana cara beradaptasi dan belajar. Kalau di PES bisa ya kita antisipasi ya. Tinggal mencet Pak. Tinggal mencet Pak. Itu tinggal mencet Pak. Kalau ini kan beda ya. Ini nggak bisa tinggal mencet ini. Benar. Tapi aku yakin back sekarang yang ada di timnas pasti bisa upgrade itu.
Ya, banyak lah tim-tim yang emang gagal dulu di ajang yang mungkin krusial, tapi ntar 3 tahun ke depan jadi sesuatu yang benar-benar kuat. Banyak. Karena masih ada peluang ya. Masih ada peluangnya. Masih ada peluang. Tapi sebelum kita ngomongin peluang, masih ada yang mau dibahas Australia? Sudah ya. Kita ke pertandingan berikutnya. Oke. Pertandingan kemarin tadi malam. Tadi malam di tanggal 25 Maret. Betul. 2025. Karena kita nggak tahu ini tayangnya kapan kan. Hari ini langsung. Waduh. Editornya soalnya kan besok ini libur. Mau mudik dia. Enggak, dia masih. Masih dia. Oke, Indonesia Bahrain. Tadi malam formasinya berubah. Formasinya berubah benar. Squad starting 11-nya juga berubah. Iya. Kita cari contekan dulu. Buka kitab dulu ya. Takutnya lupa. Iya. Takutnya salah sebut namanya. Soalnya belum tukeran WhatsApp ya. Ini beberapa pemain yang baru dinaturalisasi, bukan naturalisasi, baru diaspora baru. Ternyata udah langsung main. Meskipun di laga lawan Australia belum main dia. Iya benar, karena baru nyampe mungkin ya. Iya. Joey Pelupesi. Keren banget tapi tadi malam. Dia adalah pemain yang menjaga keseimbangan. Di mana memberikan kebebasan bagi Tom Hai. Bener, setuju banget. Memberikan umpan-umpan manja kepada pemain sayap. Jadi kayak pas di lawan Australia itu Haye harus terpaksa bertahan ya, karena saking kencangnya, saking press atas man to man-nya tuh dia nggak bisa nguasain bola, nggak bisa baca permainan. Kemarin tuh dia pas kalau kemarin cover dia lebih banyak ngecover pas lawan Australia. Nah, tadi malam itu mainnya tuh ketika sudah ada Joe Pelupesi, dia tuh udah kayak nggak mikir belakang gitu loh sih. Iya, karena dia mungkin ngerasa bahwa lini pertahanan di tengah ke belakang itu udah ada Pelupesi, di mana dia reading the game-nya bagus. Bener. Dia bener-bener bisa baca ini bola mau kemana nih. Ini harus diapakan nih? Dipotong dulu. Nah, itu yang dibutuhkan ketika pas lawan Australia. Di Australia kita kalah di sisi tengah. Iya, di MF-nya di fullnya. Saat itu memang cuman ada Nathan Joao di MF. Iya, bahkan sepak bola itu menurutku pribadi, lini yang paling penting itu tengah. Iya, karena meskipun itu kadang holdernya cuma 2, ya kan, tapi ya itu paling krusial. Lewat langsung ke belakang. Selesai, apalagi jangkar 1, playmaker 1, udah cakep banget tuh kemarin tuh. Iya, makanya kemarin itu kalau menurutku mungkin starting 11 winning team lah untuk saat ini. Semoga bisa stabil kayak gitu. Backnya kan 3 kemarin, balik lagi. Itzes, Rido, Hapner. Wah, itu udah. Hapner sama Rido gila sih tadi malam. Ibarat itu kayak Italia. Iya, kemarin sempat ada tuh stiker tak lihat Maldini, Nesta sama Cannavaro. Udah. Itu emang apa ya, defensif yang benar-benar luar biasa. Iya benar. Jadi si Itzes tugasnya tinggal nyapu bersih doang. Benar, dan 3 yang hancurin. Dan 3 pemain itu ambisinya sama. Lihat nggak reaksi mereka ketika mereka bisa menghentikan lawan? Reaksinya sama, dan itu perlu banget. Benar, karena bakal bangun lebih nih, motivasi teman-teman yang lainnya kan. Iya, dan kemarin juga terlepas dari midfield back yang solid banget, 3 orang yang solid banget, terus back sayap ada Kevin Dix dan Verdong yang luar biasa juga. Kevin Dix dia sampai rollet. Wah gila. Signature move-nya Zinedine Zidane dia lakukan. Yang cedera ya? Bukan dia dilanggar. Lelah. Dia lelah dan harus minta diganti Sandy Walsh yang itu bukan nggak mau ya dia tuh, kodenya kan gini deh. Tunggu. Masih mau main? Masih, maksudnya kan itu kan jeda. Masih keserang posisinya. Jadi tunggu dulu. Soalnya kemarin langsung aku telepon kan, kemarin ngapain gitu. Lelah bos. Lelah, capek katanya. Iya. Dan tengah juga kemarin kombinasi yang paling apik ya menurutku selama ini, dan ditambah diganti ya. Siapa? Kan kemarin diganti tuh Tom Haye. Ya diganti Jerner sama Kambuaya. Kambuaya keren. Kambuaya. Tapi sebelum ngomongin pengganti,
kita ngomongin Ole sama Marcelino. Nah kan, kemarin pertandingan yang membuktikan bahwa Ole ini adalah pemain yang kita butuhkan. Bener. Di skuad timnas Indonesia. Maksudnya di awal-awal tuh kayak pergerakannya tuh dia tuh tahu kapan nyari posisi. Betul. Kapan syuting. Iya. Kapan buka ruang itu loh, keren banget. Dan kemarin kalau ngeliat Marcelino dia tuh juga lebih leluasa ya daripada pas lawan Australia. Betul. Ketika 4-3-3 tuh. Mungkin bisa juga karena home, bermain di kandang juga. Di kandang. Dan open sekali. Iya benar. Kemarin juga open banget. Bahrain juga agak benar-benar nahan di belakang. Iya. Dia benar-benar ngikutin. Dia mau drama juga mentalnya keder ya. Kena 78.000 supporter Indonesia yang 90 menit. Nyanyi teriak-teriak. Iya, tapi emang kemarin 2 match ya, Australia dan Bahrain. Ole Romain ini membuktikan bahwa ini yang dibutuhkan sama timnas Indonesia. Ini yang kepingan yang dicari dan akhirnya ketemu. Bener. 2 match, 2 gol. Gol pertama striker banget itu. Iya. Itu udah pure striker banget. Bola setengah matang lah istilahnya itu. Iya, setengah matang banget kan. Tinggal nendang pelan masuk. Dan di gol kedua juga itu striker. Di sisi lain Ole Romain mencetak gol. Skema golnya lawan Bahrain kemarin juga bagus banget. Jalan dari Tom Haye passing ke Marcelino dengan timing yang tepat. Dia umpan ke Ole Romain. Keren sih, keren. Itu Eropa sekali. Karena memang satu sekolahan kan. Iya, Oxford. Bener. Jokesnya apa Oxford? Ada kamus. Jangan bercanda dulu nih, kita serius CL lah. Iya. Tapi emang pertandingan kemarin itu bener-bener kayak ini nih. Ini yang Patrick harusnya keep. Benar, formasi seperti ini. Terus starting line up yang seperti ini. Tapi kalau kita ngomongin Patrick ya, di pertandingan awal sama kedua juga beda loh. Tadi malam pas lawan Bahrain tuh dia lebih ekspresif, maksudnya lebih ngasih arahan, teriak-teriak, lebih support pemain. Kalau aku kan emang dapat ini ya. WhatsApp lagi bukan, aku dapat piagam bisa baca ekspresi. Dapatnya piagam. Bener, gimana? Enggak, emang dia seneng. Dia udah plong banget. Karena ya itu tadi Australia kalah. Padahal ekspektasinya besar. Terus ternyata yang ditunggu-tunggu, ya mungkin dia puas juga karena formasinya berjalan dengan baik. Terus ternyata dia bisa menemukan starting line up yang pas banget dengan strateginya. Baik. Tapi dia juga artinya mau menurunkan egonya ya, Dika ya, kan dia konsep footballnya kan total football. Kemarin itu dia bersedia menunggu, maksudnya tidak menyerang di awal, melihat dulu permainannya Bahrain, dan ketika ada peluang baru dia keluar menyerang tuh. Itu betul. Kemarin aku lihatnya sebenarnya permainannya bagus. Indonesia dominasi, meskipun pada akhirnya posisinya kalah kan kita. Iya, kalah. Cuman kayak permainan bolanya itu bener-bener rapi. Kanan, kiri, kanan, kiri. Maksudnya Indonesia udah beda permainannya. Dia udah bener-bener mereka ini udah bener-bener bisa memanfaatkan sisi luar lapangan. Dan itu jarang banget dilakukan timnas Indonesia. Sebelumnya ya. Dulu kan long ball. Long ballnya langsung ke depan. Hilang. Maksudnya bukan ngikutin yang kosong di kiri, umpan ke kiri. Benar. Dan ini luar biasa. Maksudnya wah ini kita nonton tuh gayanya udah beda. Ya. Meskipun capek-capek, habis terawih, habis ngaji kan tetap. Iya, habis kerja. Saya kan habis kerja itu Bapak. Oke, Dika kerja dari sore, sahur sampai siang. Besoknya masih kerja. Ya, itu namanya. Tadi juga sempat disinggung, Dika bilang ball position kalah. Dan ketika di Australia kita position menang tapi permainan kalah. Nah ini ada satu pernyataan yang menarik ya dari Jose Mourinho nih. Permainan cantik hanya diingat 90 menit. Kemenangan akan diingat selamanya. Setuju gak? Betul. Aku setuju sama the special one. Emang yang soalnya gini, yang dicatat yang dicatat itu kemenangannya. Bener. Bukan statistiknya. Bener.
Kayak kemarin kita di Australia, Indonesia menang segini, ball possession-nya mainnya rapat penguasaan bola, tapi hasilnya 5-1 orang inget ya. Iya. Dulu Indonesia lawan yang ditulis di catatan FIFA itu 5-1-nya. Gak ada ya penguasaan bola. Gak ada. Peluangnya berapa? Cuman buat riset itu nanti pada akhirnya kan. Maksudnya buat riset hasil pengamat kayak kita gini ya. Kita bukan pengamat. Pengamat ya. Kita penikmat. Penikmat bola. Kita penikmat. Ya? Kan bola. Kita udah bilang kan, kita tuh penikmat. Menikmati skenario sepak bola yang ada. Bener. Jadi bisa emosi. Bisa. Senang. Bisa. Sedih? Bisa. Semuanya bisa ya? Bisa. Semua bisa. Tergantung gimana nih kita inginnya menampilkan seperti apa ya. Tulis dong di komen. Iya. Oke, tadi pertandingan lawan Bahrain. Sekarang kita bahas soal kemungkinan peluang Indonesia buat lolos Piala Dunia. Tadi pemain pengganti belum dibahas. Pemain pengganti luar biasa. Kambuaya menampilkan. Ingat gak kemarin pas Patrick manggil 27 pemain, saya kan langsung story kan. Kambuaya welcome back gitu kalau inget kan. Tapi kemarin epic banget. Keren ya. Epic banget. Keren. Eliano juga menampilkan. Eliano itu kayak dua berlian yang kemarin tersimpan ya. Iya. Di era ST ya, tidak pernah dimainkan. Eliano juga ini dia benar-benar 2 match ini ya. Aku lihat ini benar-benar dia ngeluarin semua kayak all out yang gitu. Dia punya. Iya benar, dan masih muda, masih bisa berkembang. Betul. Kemarin punya peluang emas ya, sayang sekali masih melambung tinggi. Iya, buat mungkin penonton ya, pemirsa yang sebel dengan beberapa peluang dua sih yang miss ya. Sepak bola itu nggak gampang. Iya benar. Sepak bola itu susah. Benar. Tapi itu yang harus kita tahu ya. Sepak bola itu susah. Namanya dapat passing kenceng, passingnya nanti bolanya nggak rata bumpy gitu, susah. Baik, Dika tadi sempat ada catatan terkait Marcelino, boleh Marcelino kalau di lawan Australia dia masih sering terlalu banyak untuk ngekip bola, terlalu lama lah. Harusnya momentumnya ada untuk passing, dia masih ngekip dan pada akhirnya visinya kurang jelas ya. Iya, dan mungkin ya dia masih muda juga, masih jadi 21. It's okay lah buat seperti itu. Cuman pada akhirnya nanti jangan seperti itu. Iya, karena sepak bola modern kan sepak bola praktis, di mana passing tuh cepat. Dan ketika beberapa pemain mau passing aja udah dia lihat dulu nih kemana nih passingnya. Biar bola ngalirnya kan cepat banget. Harusnya tuh jangan membuat kesalahan, karena kalau seorang pemain membuat kesalahan akan dibalas atau dihancurkan oleh lawan. Tapi dia termasuk pemain yang saya idolakan. Bener. Marcelino. Kenapa? Dia epic banget pokoknya. Kemarin dia bakal jadi bintang yang besar. Bener. Kalau lawan Bahrain saya lihat tadi malam itu ketika dia kayak pas keeping bola tuh di pojok di sudut gawang tuh, dia tuh ketenangannya tuh udah ada. Jadi beberapa kali sudah bisa menguasai emosinya. Cuman kadang ya masih muda ya, masih keputusannya kadang yang mungkin masih kurang tepat. Ya. Tapi dengan keeping bolanya dia, maksudnya percaya dirinya dia di usia yang masih muda, 21 20 tahun. Itu benar-benar luar biasa. Makanya dia tuh bakal jadi bintang. Kalau dia benar-benar bisa belajar dari apa yang sudah dia jalani. Pertandingan-pertandingan yang dia udah lakukan, dia belajar. Dia pasti luar biasa. Dan skillnya ada dia. Capsnya bersama timnas juga sudah cukup banyak ya. Di usia muda. Luar biasa sih Marcelino. Benar. Hapner juga keren. Luar biasa Hapner. Itu sudah gak bisa didebat Hapner. Kemarin dia membuktikan. Emang fighter dia. Marah-marahnya itu. Emang itu yang dibutuhkan sebuah tim tuh kayak gitu. Harus ada yang tensinya tinggi, harus ada yang flamboyan, harus ada semua biar komplit. Sekarang kita bahas peluang karena waktunya tadi udah dikode-kode. Aduh, emang nggak bisa cuman sebentar ya kalau ngomongin timnas Indonesia. Nggak bisa, nggak ada endorse kita. Ada endorse bisa panjang kita. Klasemen sementara ya, Indonesia menang lawan Bahrain kemarin menjadi tambah 3 poin. 9. Jadi 9 dan Indonesia sekarang berada di posisi keempat.
Karena Arab Saudi bisa menahan imbang Jepang. Dan Australia menang lawan China. 2-0 ya tadi malam ya. Iya 2-0. Australia kuat nih di posisi kedua dengan poin 13. Benar. Arab 10 karena berhasil menahan imbang Jepang. Dan Indonesia 9. Indonesia peringkat keempat. Bahrain dan Cina 6 sama. Nah ini kalau dari target awal, Sintayong dulu juga pernah menyatakan kalau sebenarnya timnas Indonesia ini realistis ya. Peringkat 3 atau 4 tidak mungkin atau sangat susah untuk bisa lolos langsung peringkat 1 atau 2 di grup C. Nah ini kalau lihat dari klasemen sementara grup C artinya 3 poin saja tambah 3 poin sudah cukup ya, aman 3 ya. 3 poin aman. Sebenarnya 3-4 ya. Iya, kita menang nanti lawan China udah aman. Ya, udah aman. Soalnya Bahrain masih lawan Arab Saudi. Dan itu cukup lumayan. Cuman Bahrain juga nggak bisa diremehkan. Bener. Karena Bahrain tiba-tiba menang. Tiba-tiba kejutan. Nah ini akan menjadi lawan berat tentunya untuk Arab. Bener. Yang masih akan menghadapi ini home apa away ya? Kok saya lupa. Nah ini pokoknya bakal seru sih Arab ini, sama. Kalau menurutku ya ini masih seru untuk grup C karena masih ada kemungkinan semua. Maksudnya masih ada kemungkinan untuk menjadi peringkat 3, peringkat 4 dan 3 masih ada kemungkinan semua. Bahkan Bahrain dan Cina pun dengan poin 6. Ini kalau menang 2 kali dapatnya 6, 12. Bahrain bisa. Dari segi angka ini masih memungkinkan untuk naik turun posisinya. Yep. Cuman Indonesia dan Arab diuntungkan dia lebih unggul di poin dengan pertandingan yang sudah terjadi ini yang menyisakan tinggal 2. Ini boleh ya berandai-andai ya Dika ya. Keajaiban terjadi. Ya, Indonesia. Tapi harus bergantung pada pertandingan lain. Indonesia bisa menyapu bersih sisa laga lawan Cina dan Bahrain nanti tanggal Jepang. 5. Lawan Jepang tanggal 5 dan 10 Juni. Artinya kan nambahan 6 poin nih. Iya. Jadi 15. Sedangkan Australia kalah dari Jepang seri lawan Arab kan cuma 14 tuh. Bisa. Seandainya ya. Terus Arab lawan Bahrain seri, lawan Aussie juga seri. Nambah 12. Indonesia 15. Bisa gak sih? Bisa kan? Itu kemungkinan yang bisa terjadi sebenarnya Andi Setiawan ya. Kemungkinan ya kan. Kemungkinan kan berandai-andai ya. Iya, kemungkinan yang bisa terjadi itu seperti itu ya. Cuman kalau aku ngelihatnya realistis aja lah ketika lawan Jepang ya. Apalagi nih Jepang away kita. Main di kandang Samurai Biru. Cahaya Asia. Jadi lumayan berat. Bukan berat ya, kita tahu sendiri. Kayak Mission Impossible sih. Iya, kita tahu sendiri. Tapi kalau menang, pada akhirnya menang, luar biasa sekali Indonesia. Ya, tapi kan seni menikmati sepak bola, Bung. Bener, makanya kan. Aku maksudnya bukan nggak berekspektasi ya, lebih ke realistisnya. Mungkin susah untuk mengalahkan Jepang, tapi ketika Indonesia berhasil mengalahkan Jepang, itu bakal luar biasa sekali. Seperti yang kamu omongkan ya, kalau nambah 6 poin Indonesia 15. Dan itu jadi aman banget kan. Luar biasa kalau menang, luar biasa sekali. Itu nanti drama kayak Korea ngalahin Jerman. Iya benar, kayak dream come true seperti itulah. Iya, dan itu kemungkinan yang bisa terjadi ya. Kemungkinan yang bisa terjadi. Karena masih ada waktu 3 bulan lagi ya. Betul. Ya sudah, artinya kita harus tetap mendukung. Iya. Dan kasih support nih ya kemarin. Benar. Jangan saling menjelek-jelekan lah, terutama yang jelek-jelekin tuh janganlah. Udahlah, kita support aja. Sekarang tuh bukan saatnya untuk saling menjelek-jelekan. Iya, kasih hate speech di komentar. Benar. Bukan saatnya. Sekarang tuh saatnya kita sama-sama support, kita sama-sama dukung, kita sama-sama kasih motivasi ke pemain dan semua yang ada di skuad timnas Indonesia. Karena ini Indonesia benar-benar baru bangkit. Kita harus tahu bahwa Indonesia udah jalannya jauh ini. Ini udah jauh banget. Bahkan se-Asia Tenggara juga ini udah paling jauh. Negara se-Asia Tenggara paling jauh. Jadi kita harus sadar. Satu lagi Dika sebagai penutup perbincangan podcast kita sore hari ini. Iya.
kita selamat menikmati 3 poin di Hari Raya Idul Fitri. Betul, ini ada yang terbang-terbang. Oke. Terima kasih, sekian podcast Kartu Kuning kali ini. Dadah, selamat 3 poin.